1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih yang masih bersama kami. Dan saatnya kami hadirkan Indonesia Bisa, pegiat UMKM bersama IWAPI untuk siang hari ini. Kita akan berbincang bersama narasumber Niloh Mahendri Dinastuti, racikan sambal menggugah selera. Ada apa dengan sambalnya? Kita akan membahasnya, pendengar, dan terkait dengan racikan sambal, Anda juga bisa bergabung nantinya bersama kami. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja Mbak Niloh Mahendri Dinastuti atau Mamo. Selamat siang. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Singaraja. Iya, terima kasih sudah hadir kembali di RRI Sama-sama. Singaraja. Kalau awalnya beberapa waktu lalu, kira-kira setahun lalu ya mungkin ya, kita sempat berbincang kalau sama Henny ya. Iya. Kita berbincang itu sambal Mamo. Ciri khasnya Mamo ya. Kita waktu itu kita sempat berbicara kenapa namanya Mamo, hal seperti itu. Ini kan awalnya ini sambal Mamo, tapi kenapa sekarang waktu ini ada pameran namanya berubah ya jadi Mamone. Mamone. Tapi sebelum ke sana mungkin sapa dulu pendengar kita di Pro 1 RRI Singaraja, Mbak Mahendri. Kita juga live di media sosialnya Pro 1 untuk siang hari ini. Mungkin ceritakan juga ini siapa sebenarnya Mbak Mahendri ya, dan apa produk UMKM-nya nih? Oke. Om Swastiastu, selamat siang untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Perkenalkan, saya Niloh Mahendri Dinastuti. Saya kebetulan anggota dari IWAPI juga, IWAPI Buleleng. Dan produknya saya itu adalah sambal spesial 25 jenis sambal. Tetapi selain sambal juga ada beberapa olahan ayam. Jadi kedai kami itu ada di Jalan Ngurah Rai depan Rumah Sakit Tentara. Dan kemarin udah sempat masuk top 8 juga untuk sambalnya dari 5.000 peserta seluruh Indonesia. Top 8 dari seluruh Indonesia? Iya, Setengkara. Wow, luar biasa. Nanti cerita tentang itu. Tapi ini penasaran karena awalnya kita kenalannya itu dengan sambal Mamo. Sekarang jadi Mamone. Gimana nih ceritanya? Kenapa tuh jadi berubah jadi Mamone? Jadi kemarin tuh namanya Mamo. Saya tuh daftarkan ke HAKI, hak kekayaan intelektual tuh hak paten ya. Iya, hak paten. Saya daftarkan sebelum buka kedai. Ternyata itu ditolak, proses 1 tahun ditolak karena udah ada yang pakai di Jakarta Utara, itu saya nggak tahu kan. Jadinya kami ganti jadi Mamone. Kenapa Mamone? Karena kalau ada pelanggan yang belanja tuh sering bilang aku di Mamone. Mamone, ne itu adalah logatnya orang Buleleng. Apa-apa ne. Jadi saya tambahin ne aja Mamone, dan ternyata Mamone itu dalam bahasa Prancis artinya mamaku sayang. Oh gitu. Dan kenapa juga warnanya ungu? Warna ungu itu kan mewah ya, mewah, dan saya ingin lain daripada yang lain gitu kan. Biasanya sambal tuh identik sama warna oranye, kuning ataupun merah. Iya, jadi saya pinginnya itu warna ungu. Jadi warna ungu itu adalah warna kerajaan zaman dulu. Jadi pas banget dengan warna kerajaan dan artinya mamaku sayang dalam bahasa Prancis. Wow, ternyata filosofinya luar biasa sekali ya, Mamo ya. Iya. Ini kalau sambal Mamo kan sebenarnya memang banyak yang sudah mengenalnya sambal Mamo gitu. Tapi sekarang Mamone. Langsung ngejrengs banget Mamo. Warnanya ungu. Banyak banget tadi disampaikan 25 jenis sambal. Apa aja tuh Mamo? 25 jenis sambal itu banyak banget. Ada sambal, kami kan sambal Nusantara, tetapi ada juga sambal daerah Bali. Jadi ada beberapa sambal Nusantara, ada beberapa sambal daerah Bali. Seperti kalau daerah Bali kan kami ada sambal embe, ada sambal Sunda Ceko yang nggak asing lagi kan untuk hari raya, untuk nasi kuning, ada bumbu genep atau sambal rajang saya bilang, karena itu kan aslinya Bali itu khusus untuk kita kalau masak betutu ya, tapi ini bisa langsung dimakan.
Seperti itu. Kalau sambal Nusantara itu ada sambal ijo, itu kan dari Padang ya. Iya. Ada sambal baby cumi, meskipun ada sambal terasi dan lain sebagainya. Tapi meskipun saya mengusung tema masakan Nusantara, tetapi bahan baku yang digunakan sama sambal mamoni itu semua berasal dari petani lokal Buleleng gitu. Semua produk. bahan, semua bahan kami gunakan itu dari lokal Buleleng. Meskipun kami mengusung sambal Nusantara, semua bahannya dari lokal Buleleng seperti bawang. Bawang itu kan dari Bungkulan. Itu kayak cabai ada juga petani dari Bungkulan, cabai juga ada kami ngambil dari Pakistan, ada juga dari petani yang di Buleleng. Sambangan seperti itu. Wah, berarti ini memang dari petani langsung berarti ya? Dari petani. Garam dari Teji Kule. Kalau gula kan ya jelas kami pakai gula Pedawe. Itu enak banget. Karena ada beberapa sambal kami yang pakai memang gula merah dari Pedawe. Dan semua bahan ini sudah melalui uji lab dan sudah mendapatkan halal juga. Oke. Kita bahas ke izinnya dulu nih. Karena tadi Mama sudah mendaftarkan ke Haki juga ternyata. Haki udah. Berarti sekarang memang sudah ada hak patennya kalau ini punya Ini masih dalam proses. Yang Mamunya juga masih dalam proses. Nah, karena ini banyak banget jenis sambalnya, Mamu untuk proses Mamu perizinan begitu, apalagi ini kan bahas kesehatan juga kan nantinya. Gimana Mamu? Kalau perizinan kami PYRT udah ada. Izin PYRT dari Dinas Kesehatan juga udah ada. Kemudian halal juga sudah ada. BPOM kami masih dalam proses. Gitu, karena sebentar lagi akan dibangun juga rumah produksi khusus untuk sambal yang sesuai dengan standar BPOM. Nah, kalau produk UMKM seperti ini perizinan itu susah tidak, Mamu? Enggak, kebetulan pemerintah memfasilitasi. Jadi kayak halal saya difasilitasi itu gratis dari Departemen Agama. Itu khusus untuk UMKM ya. Kemudian hak paten saya difasilitasi sama Dinas Provinsi. Iya, saya difasilitasi sama Dinas Provinsi. Kemudian PYRT juga nggak bayar sama sekali. Yang penting kita udah sesuai kriteria. Wah, ini nampaknya Mamu gencar begitu ya untuk melengkapi izin-izin tersebut. Izin sama, tapi kalau untuk kandungan nutrisi yang terkandung di dalam produk kita itu, dalam sambal itu ya kami bayar kerjasama dengan lab dari UNUD. Oke. Sampai segitunya begitu. Mengecek nutrisi pun dicek begitu ya. Memberikan garansi untuk customer tercintanya Mamu kan. Jadi bahwa memberikan garansi itu bahwa sambal Mamuni ini aman untuk dikonsumsi. Oke. Maksudnya tidak, karena Heni rasa tidak semua, ini kan masih UMKM ibaratnya gitu ya, tapi Mamu sudah menunjukkan kualitas dan semangat untuk menunjukkan itu gitu. Apa nih latar belakangnya, gimana Mamu? Latar belakangnya itu ya itu satu, memberikan garansi sama customer kan bahwa itu aman, dan juga di luar, saya kan orang Hindu kan, jadi memberikan garansi juga di luar Hindu, misalkan saudara kita yang Muslim itu, wah ini adalah halal. Iya, jadi di kemasan itu kan sudah ada, jadi nggak usah kita berbicara juga, di kemasan kan udah ada. Jadi untuk UMKM yang lain kalau mau produknya diterima di pasar itu kita harus lengkapi izin-izin itu, jadi harus tertera di kemasan. Dan kebetulan saya nggak bawa hari ini karena nggak tahu akan live juga kan. Baik. Tadi juga diceritakan bahwa ternyata ini dari 25 jenis sambal, sambal ibaratnya cita rasa Bali dan Nusantara. Meracik semua itu gimana? Mamu memang hobinya masak sambal, suka sama sambal sampai sekian banyak jenis sambal diketahui atau gimana nih? Iya. Semua butuh proses kan ya. Awalnya saya suka masak. Gitu. Setiap saya masak itu orang pasti pengen nyicip. Nge-branding dulu di awal. Nah ceritanya mana lebih penting, branding apa marketing sih kan gitu kan. Iya. Nge-branding dulu. Jadi di awal-awal saya buka kuliner itu kan saya sering posting-posting masak, sering-sering posting nyoba-nyoba resep dan apa. Akhirnya banyak yang mau coba dan memulai bisnis dari sana. Pertama kali saya launching kalau nggak salah sambal teri Medan. Sambal teri Medan. Saya coba teri Bali dulu, ternyata nggak masuk kan. Jadi saya coba teri Medan, diterima sama pasar.
dan booming. Mhm. Habis ini apa ya? Saya mau launching sambal terasi. Gitu. Keluarin sambal terasi, booming lagi. Oke. Habis ini apa lagi ya gitu. Terus akhirnya saya pikir kan gini, kalau saya pemasaran itu kita udah keluarin satu nih, orang pasti akan bosan satu. Setelah ini apa ya yang mesti harus saya buat ya gitu. Jadi dengan seperti itu kok banyak ya. Akhirnya ya pakai branding lagi. Bikin 25 jenis sambal. Jadi orang penasaran, dari judulnya aja orang pasti penasaran nih. Ini sambal sih? apa saja nih Apa gitu ya. sih gitu. Jadi Mamo ingat nggak sih sambal apa aja nih? ingat banyak. Kan ada sambal, kalau sambal yang dibotolin kan ada 9. Ada sambal baby cumi, sambal ijo, sambal korek, sambal geprek, sambal terasi, sambal bumbu genep, sambal embe, sambal sunda cekuh, sama sambal teri Medan. Oke, itu yang di Itu dalam yang dibotolin kemasan. karena dalam kemasan itu 3 bulan di suhu ruang tanpa bahan pengawet. Kalau yang lain-lain itu kayak sambal tomat, sambal segar, sambal tomat segar, yang kayak gitu, sambal geprek segar, yang nggak bisa dibotolin, Iya, yang baru diulek, terus kayak sambal matah itu kan nggak bisa dibotolin. Oke. Iya, nanti kalau kita botolin kan matang jadinya kan hilang lah ciri khasnya sambal Benar, matah dari Bali ini gitu. Tapi gimana Mamo ini meracik semua jenis sambal ini hingga bisa diterima sama lidahnya masyarakat, khususnya lidah masyarakat Buleleng ini kan beda-beda Buleleng dan mungkin ya nasional gitu. Buleleng dan Apalagi nasional. kalau Mamo tadi menunjukkan ini teri Medan begitu ya. Ini kan harusnya apalagi orang yang mungkin sering-sering makan yang aslinya gitu ibaratnya yang langsung dari pakai teri Medannya langsung nyicipnya Mamo. Ini mungkin jauh nih rasanya atau gimana sampai Mamo dapat. Iya, sampai dapat rasa yang pas ya. Jadi di Medan itu ciri khasnya seperti ini. Ya saya pelajarin dulu kan sambal ijo tuh misal itu sambal ijo tuh kan dari Padang ya. Dari Padang. Teksturnya bagaimana seperti itu. Teksturnya nggak boleh halus banget, kan harus kasar, kan seperti itu kalau masakan Padang ya. Jadi ya saya sering-sering dulu beli itu gitu loh, pelajarin dulu. Ini bagaimana biar nggak salah setiap mau launching. Dan sekarang kan saya sudah ada seblak kan dari Bandung loh. Orang Buleleng kok jual seblak dari Bandung. Nah gitu. Itu kenapa saya bisa jual seblak. Pasti banyak yang bertanya, kenapa kamu kok bisa ke seblak? Kamu kan sambal dan ayam-ayam nih. Iya. Ayam betutu dan lain sebagainya. Kenapa ke seblak? Karena bahan seblak itu ciri khasnya adalah kencur. Sedangkan bahan baku kencur itu jarang kepake untuk sambal dan bumbu yang lain. Apa yang mesti saya buat agar kencur ini sama posisinya dengan bahan yang lain gitu. Akhirnya saya petani kencur kan kasihan jadinya. Kembali lagi ke petani. Apa yang harus saya buat? Akhirnya saya buat seblak. Seblaknya juga beda dengan seblak-seblak yang lain. Ini bisa di custom ke lidah orang lokal. Jadi bisa di custom artinya level dari 0 sampai 5. Kemudian kuahnya itu bisa dari cair, kental atau nyemek itu dalam bahasa Sunda. Kemudian itu bisa ekstra kencur atau yang biasa. Orang Buleleng kan tidak suka kencur. Iya, tapi berasa kencurnya. Tetapi kalau orang yang suka rasa seblak yang memang benar-benar dari Bandung, mereka bisa tambahin lagi dengan kencur. Nyepok banget gitu ya ibaratnya. Seperti itu halnya saya lakukan ke sambal-sambal saya ini. Seperti itu. Jadi akhirnya diterima sama lidah lokal maupun lidah di luar Bali, Nusantara. Iya. Berarti sambalnya Mamo udah kemana-mana nih ya? Udah setengah. Bisa dikirim karena tadi dikatakan masa tahannya itu sampai suhu ruang 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau suhu kayak kemarin ada orang Jerman beli. Dia beli di bulan September kalau nggak salah tahun lalu. Baru kemarin dibuka sana. Masih aman. Padahal expirednya kan kalau di kemasan udah lewat sebenarnya. Itu tidak akan berpengaruh kalau suhu ruangnya dingin. Oh, ibaratnya sudah masuk kulkas nih gitu ya. Kalau suhu ruang di Jerman kan dingin. Kalau di Buleleng kan lebih panas gitu. Sudah sampai Jerman ya. Waktu kemarin dapat ngirim ke Maldives.
Oke. Ya meskipun belum ekspor ya, artinya Orangnya yang orang kesana. lokal yang sana, ataupun ada saudaranya yang di sana, kayak waktu ini dia pulang sini dibawa ke Amerika. Orang-orang yang ke pesiar itu banyak yang beli, dan itu cerita dari mereka Iya. gitu. Tapi kalau untuk pengiriman gitu aman nggak sih Mamu? Ini kan dalam bentuk sambal gitu, takutnya tumpah-tumpah Aman gitu. aman karena kan sudah di aluminium seal di dalamnya, jadi udah seal, dalamnya di seal, di luarnya juga di seal. Dan kemudian saya saranin sama yang ngirim juga, setelah kalau mau di packing itu pakai bubble wrap. Jadi aman, mau dilempar-lempar bagian mana pun pasti aman. Oke, Gitu. menarik pendengar bagaimana meracik sambal ini hingga bisa diterima sama lidah Nusantara ya. Iya. Racikan-racikan dari 25 jenis sambal. Ini ngeracik satu sambal aja kadang lupa. Kemarin berapa ya racikannya biar pas gitu ya. Kalau Mamu untuk meracik sambal apalagi 25 jenis sambal ini catatannya kayaknya lengkap banget gitu ya. Atau Mamu produksi sendiri atau siapa yang memproduksi? Semua sambal itu diproduksi sama sambal Mamosni sendiri. Itu murni resep dari saya sendiri. Gitu. Membuat 25 sambal. Iya, resep saya sendiri. Jadi pada saat saya bikin ini, kan sudah saya takar-takar tuh. Ini berapa gram gitu. Jadi nggak akan ada Misnya lah jadi nggak ada keasinan, kemanisan dan lain sebagainya, karena semua sudah sama. udah ditimbang semua sih ininya. Pada saat waktu bikin resepnya itu pun habis buat ini, itu kemarin tadi saya bilang saya mau pelajari dulu tekstur sambal ini seperti apa, bahan-bahannya yang unggul di beleleng itu yang di mana. Jadi itu sangat mempengaruhi. Bahan-bahan organik seperti itu kan. Jadi seperti bawang yang kami pakai itu bukan bawang yang besar-besar yang kadar airnya lebih banyak. Kan ada tuh kayak bawang bombay kan. Iya. Bawang dari Bawang luar karet tuh. ya ibaratnya. Iya, bawang karet. Kan gede-gede tuh, berair kan. Airnya banyak. Saya nggak pakai itu. Saya pakai bawang Bali. Bawang Bali itu yang lebih kecil, kemudian lebih kering. Lebih kering. Itu rasanya lebih enak kalau dipakai bumbu. Apalagi pakai sambal embo itu bagus. Oh, malah ini lebih kalau masak malah pakai itu karena gampang ngirisnya. Gampang ngirisnya dan ngupasnya itu Iya. Cepet biasanya. Tapi kalau untuk sambal mamonnya nggak mau pakai itu, pakainya yang lokalan, yang lokal dan yang bagus. Kalau dulu modal berapa sih Mamo kalau untuk buat sambal gini? Modal sambal kan bisa dihitung sendiri kan, 300.000. Dulu, awal produksi. saya buka itu pun kan saya waktu itu kerja di bank nunggu gajian 300.000. Seorang ibu rumah tangga yang sambil kerja di bank ingin punya penghasilan tambahan sih sebenarnya. Dari Iya. modal 300.000 Dari ngerjainnya modal sendiri. Sekarang pulang-pulang kerja bikin gitu kan 300, sekarang udah omset yang sampai 200. 200 apa nih Mamo 200 juta per bulannya? Iya. Produksinya per hari berapa kilo sambal atau berapa botol atau mungkin berapa kalau hitungannya sambal berapa sih Mamo? Per botolnya atau per kilo bahan atau gimana? Per botol sih, kalau per botolnya itu bisa sampai 200-300 ya sambal. Itu ya. tiap hari Tiap dikerjakan? hari. Belum lagi sambal-sambal yang digunakan untuk di kedai. Belum lagi bahan-bahan yang lain. Personil berapa orang Mamo sekarang? 14. 14 orang. Sungkara nanti nambah lagi. Astaga, itu dikerjakan sama kalau sambal kan harus tenaga cowok atau gimana nih? Sementara kan kami masih manual, tapi pakai wajan yang besar banget. Tapi nanti itu sudah masuk ke planningnya Mamo, itu nanti kami mau beli mesin untuk ngaduk sendiri, kayak pabrik gitu. Karena ini lihat kalau di kedai atau waktu pameran itu kayaknya personelnya cewek-cewek semua nih. Cewek semua ya. Emang brandingnya cewek-cewek atau gimana? Brandingnya cewek-cewek. Karena gini, Mamoni itu ingin memberdayakan perempuan dan khususnya ibu rumah tangga. Makanya karyawan kami itu semua perempuan gitu. Ya, yang dulunya mereka nggak bekerja, sekarang kami rangkul untuk kerja makanya pendidikan nggak jadi
prioritas kan, harus lulusan apa, meskipun mereka nggak ada lulusan sekolah juga kan nggak apa-apa, bisa gabung di Sambal Mamo, karena prinsip saya semua ibu rumah tangga itu pasti suka masak. Gitu Baik. kan, ngupas bawang, metik cabai seperti itu. Dan kami juga memberdayakan ibu rumah tangga untuk menanam bahan baku yang digunakan sama Sambal Mamo nih. Maksudnya? Bahan baku seperti cabai, bawang, kemudian bahan-bahan kayak jahe, kunyit, itu mereka bisa tanam di pekarangan rumah mereka. Berapapun hasil panennya, mereka bisa bawa ke Sambal Mamo nih. Oke, berarti Mamo nggak beli bahan-bahan ke pasar gitu? Enggak, kami enggak membeli ke pasar, tapi kami langsung beli ke petani. Kalau ke petani kami beli dengan harga di pasar. Jadi petani yang dulu mereka bawa ke pasar, ke tengkulak, terus tengkulak baru edarkan ke pasar, itu kan dengan harga yang murah. Jadi kasihan petaninya kan. Kalau Mamo belinya harga murah juga? Harga pasar. Oke. Mamo beli harga pasar karena visi misi Sambal Mamo itu semakin besar Sambal Mamo semakin sejahtera petaninya. Gitu. Dan ibu rumah tangga juga. Kan lumayan tuh, kayak cabai-cabai pada saat mahal. Iya. Ibu-ibu rumah tangga ini bisa panen sampai sekilo aja. Mereka udah bisa 80.000 loh. Gitu kalau pas harga lagi naik banget ya. Gitu. Hanya dengan misal mereka nanam kemarin kan sudah kerjasama kami dengan Fakultas Pertanian UNUD untuk karena permasalahan di petani ya sama ibu rumah tangga ini adalah kurangnya edukasi untuk para petani. Jadi dulunya para petani ini malas nanam cabai, malas nanam Jualnya bawang. kemana? Gitu Jual mungkin ya? bahannya mahal. Pada saat jual murah. Iya. Kayak gitu. Jadi sekarang saya mau nanam ini aja lah, ini lagi rame nih kan gitu. Ntar pada saat panen Murah. itu kurangnya edukasi di situ. Jadi ya sama UNUD ini kami rangkul mereka gitu. Berarti ibaratnya masyarakat sekitar yang mau kayak sekarang kan bisa tuh di pot-pot gitu atau mungkin pakai karung-karung gitu ya. Iya, sekarang Mama saya nggak punya lahan nih, di rumah juga cuman ada halaman secuil gitu. Kemarin sama UNUD diajarin untuk menanam bahan-bahan itu dalam, bukan karung sih, kampil ya. Dengan kampil itu jadi kayak ditumpuk-tumpuk gitu. Apa sih, sharing ya. Jadi bisa muat sampai 25 kilo kalau sekali panen. Apa itu? Dan itu kayak kunyit, kayak jahe, yang kayak gitu tuh bisa ditumpuk-tumpuk itu, yang merambat-merambat itu bisa ditumpuk, dan panennya juga gampang, nggak bikin lecet. Karena kan gampang panennya. Kalau di tanah kan pakai itu ya, apa namanya, dicongkel-congkel gitu ya. Tapi kalau ini gampang. Oke. Jadi mulus, masih bagus lah. Wah, ini memberdayakan masyarakat juga nih. Iya, Memanfaatkan pekarangan di rumah pun bisa sebenarnya. Bisa. Kalau dibawa ke pasar kan kadang pasar juga mau belinya seberapa gitu kan, kita nggak enak juga bawa ke sana. Kalau sekarang ke Mamo berapapun kami ambil. Kayak kemarin ada, Mama saya ada cabai 5 kilo nih, bawa. Mama saya ada cabai 20 kilo, bawa. Gitu. Oke, wah, luar biasa. Nanti kita bahas lagi Mama ya. Boleh nih, izin dulu menyapa pendengar juga yang ingin ikut bergabung di siang hari ini. Selamat siang Pro 1. Selamat siang. Selamat siang. Halo. Kenal ya. Salam kenal. Ayu ya. Ini aku Ayu. Ayu, iya. Ayu ada yang mau ditanyaan. Iya, silakan Ayu. Tanyakan. Itu Momo kalau bikin sambal itu, kalau menjual sambal itu pakai cantok apa gimana? Kalau di blender Ayu kadang-kadang bisa sakit perut. Blender itu. Kalau di blender itu bisa nggak enak perutnya Ayu. Oh iya. Terus, deh.
berapa harganya kalau jualan sambal itu? Oke, baik. Itu aja. Ah, Itu ya, senang kenal ya. Terima Maaf, kasih Ayu. cuma nanya aja. Baik, terima kasih Ayu sudah ikut bergabung. Pendengar yang lain bisa ikut gabung juga ya di 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399970. Sambalnya dicantok atau di blender? Karena ada kan yang fanatik dengan dicantok, Iya. beda nih rasanya gitu. Tapi nanti dijawab ya. Kita Iya, jeda iya. dulu nih pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kita berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Merpadu warna motor, wujudkan impian kita. Merpadu warna motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Merpadu warna motor. PT Merta Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Merpadu warna motor, wujudkan impian kita. Merpadu warna motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Merpadu warna motor. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan Indonesia Bisa bersama pegiat UMKM, bersama anggota IWAPI Bu Lelek untuk siang hari ini bersama Mbak Niluh Mahendri Dinastuti yang akrab disapa Mamo. Kalau nasional dipanggil Mbak Niluh gitu. Oh, Mbak Niluh. Ciri khasnya Bali biasanya Niluh gitu tetap ya. saya pakai Niluh. Niluhnya, Iya. baik. Mamo tadi ada yang nanya juga, ayo sambalnya dicantok atau di blender? Karena mungkin ada yang fanatik juga nih dengan Iya, cantokan gitu. Katanya Betul. rasanya beda kalau dicantok Betul, sama di betul. blender. Beda. Kalau Mamo gimana? Kalau saya semua sih. Kalau untuk yang di botol, yang di kemasan, itu kan nggak mungkin kita catat sampai 20 kilo. 20 kilo per hari, ntar keburu ini. Iya. Kalau yang botolan itu kami pakai mesin kan. Tapi nggak halus-halus banget. Ada tekstur kasarnya juga. Kalau yang untuk sambal segar yang bisa dimakan langsung di kedai itu dicatok. Oke. Jadi beda. Kalau untuk di kemasan kami pakai mesin. Kalau yang ada jenis sambal kayak sambal segar, sambal plecing gitu kan ada tuh, itu diulek. Oke. Kalau yang di kedai ya. Kan penyet sambil ngulek sambal sambil penyet ayam di situ gitu. Geprek juga, langsung dikepreknya gitu. Mau gitu sambal ya. apa ada. Baik. Harga-harga berapa? Harganya murah dari 2.000 saja. Kalau yang kami kan ada yang kemasan kecil sekali makan. Oh, ada itu dalam Ada. bentuk Cup tapi belum disaset. Oke. Dalam bentuk cup kecil. Itu ada dari 2.000. Sambal hitam itu 2.000. Terus ada sambal hijau 4.000. Kalau yang botolan 20.000 minimal. Baby cumi itu 35.000. Baik. Ya itu harga lokal. Maksudnya? Harga lokal. Kalau di Pepito beda lagi. Oh, kalau sudah masuk nanti ke Beda tapi lagi. sudah masuk ke supermarket Sudah. Mamo. Sudah, Pepito sudah masuk. Toko Agung Bali Oleh-oleh udah masuk. Kemarin lolos kurasi sama Kementerian Perdagangan ke Indomaret. Udah masuk sebenarnya. Cuman kami yang belum siap untuk memenuhi Karena? produksi. Oke, harus targetnya harus berapa gitu. Ribuan gitu kan. Jadi kan harus bisa memenuhi semua outletnya. Jadi dari kami yang belum sanggup. Oke, Gitu. baik. Ada yang nanya juga, Bisma ini Bakti Srage, kalau buat sambal enak dicantok apa di blender? Oh, masih ya catokannya sama blendernya ya. Dicantok lah. Dicantok sebenarnya. Iya, tapi ada bumbu rahasia juga yang bikin sambal itu enak. Gak harus fanatik sama cantokan ataupun di blender kayak gitu. Karena Di blender pun bisa enak kalau memang bumbu rahasianya enak kan. Oke. Tapi kalau Mbak Mo kan ini produksinya karena jumlah yang besar, tidak sendiri lagi nih ngerjainnya. Enggak, udah ada produksi. Sudah ada tim produksinya. produksi ada. Tapi rasanya berubah tidak, Mamo? Enggak berubah, sama aja. Tapi Karena Mamo, semua sudah tertakar. Oke, tidak ada yang berubah. Tapi Mamo mempercayakan sama mereka. Nanti dicontek gimana? Kalau kita UMKM mau maju, nggak bisa semua sendiri ngerjain. Oke. Kita butuh kaki dan tangan juga, gitu. Nanti kalau saya semua yang ngerjain, tambal Mamo kapan majunya kan, gitu kan. Kalau takut pun dicontek, kan ngebrandingnya yang susah. Semua ibu rumah tangga juga bisa, anak muda, ibu rumah tangga semua juga bisa bikin sambal, dan semua juga punya peluang untuk menjadi pengusaha sambal. Tapi apa mereka bisa nge-branding produknya nanti. siap, baiklah. Ada juga yang mau nanyakan nih, Mamo, kalau harga bahan pokoknya ini naik turun, gimana menjualnya? Nah, Harga itu. sambelnya naik turun juga atau bahan dikurangi katanya? Itu pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita sebagai pengusaha itu nggak boleh naik turunin harga, nggak boleh, ataupun mengurangi takaran sambal itu tidak boleh. Iya, Itu rasanya. akan menghancurkan usaha kita. Itu bunuh diri, sama aja bunuh diri kalau menurut saya. Makanya kita antisipasi di dalam perhitungan HPP, harga pokok penjualannya itu harus benar-benar baik. Misalkan sekarang kita buat HPP pada saat harga cabai 15.000.
ya jangan pakai yang 15.000. Karena teman-teman saya lihat di luar, kompetitor saya terutama, dilihatlah mama jual 20.000, dia bisa jual 10.000 loh gitu. Tetapi pada saat cabai mahal, mereka nggak akan jualan, nggak bisa jualan. Jadi pada saat tips untuk kalian yang mau berjualan, bikinlah HPP itu di harga tertinggi. HPP ini apa, Mamo? Misal cabai, harga pokoknya cabai nih, ya cabai 15.000 pada saat kita memulai buat sambal itu 15.000, kemudian minyak goreng dan lain sebagainya, garam, gas yang kita butuhkan. Jangan lupa hitung berapa waktu yang kita butuhkan, jangan lupa hitung tenaga kerja. Air listrik itu kadang yang nggak dihitung sama orang-orang untuk berbisnis. Dan untuk bahan bakunya ini kita cari pernah nggak sampai di harga 100.000 cabai? Pernah. Ya pakai 100.000 harga cabai. Saya seperti itu. Misalkan sekarang 15.000, ya saya tetap pakai 100.000. Pada saat pertama launching ya harganya memang udah paten segitu. Misalkan kalau sekarang lagi 15.000, ya kita dapat untungnya kan lebih besar. Di situ kesempatan kita untuk buat promo. Untuk buat promo, untuk buat beli satu gratis satu, entah apalah. Gimana caranya sambal kita ini sampai dulu ke customer di saat harga murah, diicip enak, jadinya menjadi loyal customer. Jadi dia pikir harga segitu nggak sesuai lah, cocok lah gitu, worth it lah untuk sambal yang seenak ini. Lama-lama kan mereka seperti kita bikin pikiran mereka seperti itu dulu. Kayak gitu. Nah pada saat harga bahan baku mahal, kita dapat kan, masih dapat 100.000 nih cabai. Kita udah bikin kemarin HPP di harga 100.000, kan masih aman, cuman mungkin tipis. Tipis di situ, tapi kita bisa lancar nih tetap. Karena kan harga juga nggak terusan segitu, karena kita jualnya juga makanan. Naik turun ya pasti ada, pasti pernah lah ya. Tapi dengan walaupun harganya naik turun, penjualan juga tetap stabil, rasa juga tetap bertahan. Jangan sampai kita mengurangi rasa. Cabai mahal, kurangi pedasnya. Jangan, nggak boleh itu. Tetap aja, pokoknya takaran itu nggak boleh diganggu gugat. Udah seperti itu. Oke, baik. Kemudian ada lagi, Mamo, kenapa sambalnya bisa awet katanya? Pakai pengawet kah? Enggak pakai pengawet. Sambal Mama semua nggak ada yang pakai pengawet, tapi kok bisa tahan sampai 1 tahun gitu kan? Tahannya itu kalau di kemasan di suhu ruang itu kami tulis di sana 3 bulan, tapi sebenarnya lebih dari itu sih masih. Ini buat sambal 1 hari aja kadang udah basi. Basi, iya. Saya bagi tips ya, mau yang membuat sambal mau awet, itu satu bumbunya itu harus dicuci bersih. Pastikan bahan yang digunakan segar, jangan ada yang busuk. Jadi memang sambal Mamo kan satu menggunakan bahan organik, kedua memang selalu dicuci bersih, kemudian dikeringkan lagi, baru dimasak. Terus dimasaknya juga ada tekniknya, makanya warna sambalnya sambal Mamo itu kan masih tetap segar, bukan hitam. Jadi banyak yang bikin sambal itu hitam sekali biar tahan katanya, itu enggak. Jadi kita packing itu dalam suhu ruang itu pada saat packing itu kita packing itu di suhu kalau plastik itu 70 derajat. Saya bagi tips untuk maksudnya di packingnya masih panas-panas gitu. Bukannya takutnya malah tambah basi, Mamo? Ternyata enggak ya? Enggak. Itu bagi tips lagi atau gimana? Itu udah saya bagi tips ini khusus untuk pendengar Pro 1 aja. Kita dapat ilmunya ya pendengar ya. Sekarang karena kalau ini buat sambal makanya mending beli aja deh, karena kalau kita buat sendiri kadang itu enaknya belum tentu. Terus nggak awetnya itu Mamo yang biasanya di kendala. Jadi kan pada saat masukin itu kan langsung ditutup. Kalau udah dibuka itu kan awetnya cuma 4 hari. Kembali lagi kalau udah dibuka sambal Mamo itu kembali lagi sifatnya seperti sambal biasa. Cuma 4-7 hari lah udah basi.
Ini Mamo dapat teknik-teknik seperti ini latihan atau dapat pelatihan atau gimana sih? Mamo? Proses pelajari sendiri. Kan sebelum saya launching, saya pasti melakukan eksperimen sendiri. Gitu. Jadi kok tahu nih expirednya sampai 3 bulan, 1 tahun, 6 bulan gitu. Jadi saya bikin beberapa botol nih. Saya tulisin satu botol itu saya tulisin produksi tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini dibuka 7 hari lagi. Bikin lagi satu botol tanggal 1 sampai 14. Oh, berarti ini 2 minggu. Ini tanggal 1 sampai 21. Oh, ini 3 minggu. Banyak nih. Jadi begitu pas jatuh udah jatuh tempo sih. Kita buka, oh masih aman. Oh, seminggu masih aman. Lagi tunggu waktu, ambil lagi, oh yang ini masih aman, seperti itu. Baik. Mamo tadi kan cerita dapat top 8 se-Indonesia. Cerita dong, itu gimana? Ikut kompetisi apa saat itu? Dari Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UMKM. Kenapa Mamo bisa terpilih atau kenapa bisa ikutan itu? Waktu Ikut sendiri? masuk saya daftar aja kan. Jadi saya itu orangnya suka belajar sekarang. Satu, saya suka belajar. Saya juga suka buka-buka link yang ada di Instagram, di grup dinas kan. Kebetulan kan saya masuk grup UMKM Kabupaten Buleleng. Kan sering di sana ada share-share kegiatan apa gitu. Saya sering buka-buka link di situ dan saya daftar. Dan waktu itu saya masuk UMKM sini juga banyak, di Bali juga banyak. Jadi waktu itu yang lolos ke Jakarta hanya sama Mamone aja. Waktu ke Surabaya kami lolos dari Bali 8. 51 8 orang yang dari Bali. Itu dari agribisnis, kemudian dari jasa dan teknologi. Jadi di kelompok-kelompokkan. Gitu. Kalau sama Mamo kan ke agribisnisnya. Gitu. Jadi mengikuti selama 6 bulan prosesnya. Proses pelatihannya. Ada pelatihan juga? Ada. Jadi Zoom meeting, kerajinan dulu. Kerajinan kita ikut Zoom meeting. Jadi dapat pelatihan, semua pelatihan tentang manajemen dan lain sebagainya ada di sana. Gitu. Sesibuk-sibuknya saya di kedai dengan permasalahan dengan SDM dan lain sebagainya, saya sempatkan juga ikut belajar. Nah, setelah itu baru dikurasi jadi beberapa grup. Satu grup itu isinya 50 orang. Dari 50 itu lagi dikurasi jadi 10. Baru 10 itu baru dipilih 1. Yang saya lulus. Dari semua grup-grup itu dipilihlah yang satu ini. Jadi waktu itu yang agrobisnis 8. Terus untuk ini sekian orang itu baru kami networking ke Jakarta. Jadi Mamo mewakili Bali ibaratnya gitu ya. Mewakili Bali ke Jakarta dalam acara networking day. Networking day, jadi kami presentasi di hadapan 50 stakeholder yang hadir waktu itu. Ya, stakeholder lumayan sih. Dan itu se-Indonesia Mamo berkompetisinya masuk ke 8 besar. Iya, makanya kemarin tuh kan mau ada investor masuk sih ke Sambal Mamone. Setelah acara networking day itu. Ya ada stakeholder yang mau ekspansi lah ibaratnya, menanamkan modalnya gitu ya. Mau Mamo? Ditunda dulu. Kenapa? Ditunda dulu sampai nanti benar-benar manajemennya pas gitu loh, sampai haki keluar dan lain sebagainya kayak gitu. Baik. Mamo cabangnya sudah di mana? Tempatnya sekarang di mana katanya? Cabangnya baru 1 di Jalan Ngurah Rai depan Rumah Sakit Tentara. Kami kenapa nggak mau buka cabang dulu? Karena mau menguatkan akarnya dulu. Pondasinya dulu dikokohkan. Nggak mau jadi pengusaha yang buru-buru. Kemudian banyak juga yang minta kemitraan franchise, banyak banget yang masuk DM untuk minta kemitraan, tapi itu nanti. Kemitraan pasti kami buka, ditunggu tapi nanti. Karena kan saya masih butuh belajar juga. Satu, masih nunggu hakinya. Hakinya sih yang menjadi kata kunci. Itu soalnya juga ya. Begitu hakinya keluar,
Mamo siap untuk menerima kemitraan. Baik, agar benar-benar paten ini nggak ada yang punya lagi mereknya, Iya. nanti diaku-akuin orang nanti takutnya Mamo ya. Iya, jadi memang benar-benar sambal mamune ini dari nol banget, dari 300.000 bisa kami kumpulin jadi sekian sampai 14 orang sudah kami pekerjakan gitu kan, karena prinsip kehati-hatian juga, bukan hanya sekedar wah biar keren aja kelihatan di luar gitu, tapi dalamnya bagaimana, makanya pelan-pelan aja dulu. Tetap menjaga kualitas Mamo ya. Iya, betul. Udah berapa tahun jadinya sekarang Mamo? 3 tahun. 3 tahun sudah sebesar ini ya? Iya. Online-nya setahun, kalau offline-nya 2 tahun. Oke. Dulu kan online. Dari awalnya sendiri sekarang sudah ber-14 timnya. Awalnya modal 300.000, sekarang omsetnya sudah sampai ratusan juta per bulannya. Luar biasa Mamo. Selain sambal produknya apa lagi nih? Selain sambal, kami kan ada olahan-olahan ayam juga. Ada ayam geprek, ada ayam bakar, ada mie jongor dan lain sebagainya. Tapi dasarnya semua dari sambal ini. Dari sambal. Dan banyak juga yang di luar Bali, Mamo saya pengen makan nasi bakarnya Mamo gitu kan. Iya, jarang-jarang Mamo buka PO. Nggak tiap hari kan ya ada nasi bakar? Kalau nasi bakar tiap hari. Tapi yang untuk di luar itu kan mereka nggak bisa bawa. Untuk keburu basi atau bagaimana. Untuk yang di luar negeri kan bisa. Jadi kami udah sediakan dalam bentuk botol. Yang botol itu bisa diterbangkan. Nanti mereka bikin sendiri di rumah gitu. Mamo katanya bisa beli online nggak? Kemana katanya? Bisa. Akun Shopee-nya sambal Mamo nih. Terus untuk ininya apa namanya, Instagramnya masih sambal Mamo, sambal _ Mamo. Berarti di marketplace udah ada Mamo ya? Udah di Padi UMKM masih sambal Mamo. Iya, Padi UMKM udah, baru itu aja sih. Oke, melebarkan sayap nanti kemana-mana Mamo. Terima kasih banyak ini perbincangannya. Karena ini 25 jenis sambal, tentu munculnya pun pasti ada cerita dari sambal-sambal itu. Banyak banget ceritanya. Banyak banget. Sebenarnya ini pengen tahu nih ada cerita-cerita di balik persambelan itu Mamo. Tapi karena waktu nih gimana dong caranya nih? 1 jam ya. Iya. Terakhir mungkin Mamo yang ingin disampaikan untuk pendengar kita. Mungkin ada tips, ada ajakan mungkin gitu. Iya, untuk para pendengar tercintanya Pro 1 RRI Singaraja yang mau bisnis ataupun yang apa namanya, yang ingin keluar dari zona nyaman mungkin ya, mau ingin masuk ke UMKM seperti saya, Astungkare nanti nggak UMKM lagi, naik kelas lagi, UMKM naik kelas. Jangan takut, jangan takut untuk berusaha, jangan berpaku pada modal berapapun pasti bisa, asalkan kita mau berusaha, itu aja sih. Dan di setiap kita membuat produk itu harus dengan hati tentunya, jangan ngasal atau ngikut gitu ya. Apa sedang rame kita ikut, apa yang ini ya ngasal aja, yang penting jual dapat duit gitu. Jangan, harus perhatikan juga manfaatnya untuk yang mengkonsumsinya, khusus untuk makanan gitu kan, karena itu kan juga nge-branding produk kita secara tidak langsung ya. Bener, itu aja sih dari saya Mamo. Baik, kalau ini sih kalau sudah berbicara lidah, kalau sudah suka pasti akan dicari. Pasti akan dicari, apalagi tapi kalau sudah sekali aja kecewa akan ditinggalkan. Betul. Begitu. Dan jangan pernah bermain harga. Dijual 5.000, saya jual 4.000 gitu, jangan. Nanti malas ngerjain, nggak dapat untung kan malas jadi. Kayak gitu. Yang penting enak, Heni suka. Terima kasih banyak Mamo sudah hadir. Heni baru tahu nama lengkapnya Mbak Niluh, Mbak Hendri Dinastuti. Terima kasih banyak, racikan sambal menggugah selera semenggugah itu. Sambal racikan Mamo 25 jenis sambal lah ya pendengar kita. Terima kasih banyak Mamo sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja sudah dicatat alamatnya di mana sambal Mamo? Jalan Ngurah Rai, depan Rumah Sakit Tentara. Baik, terima kasih dan sudah tersedia katanya di marketplace. Dan untuk pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda.